Anyway, oke. Ya, market gimana sih? Nanti aku akan bahas selengkapnya buat IHSG dan juga sentimen global nasional. Terus aku juga akan bahas saham-saham pastinya. Banyak tanya jawab saham ya. Porto big cap hijau, Porto second merah merona. Ada yang bilang gitu. Oke, ntar aku review sahamnya ya teman-teman ya. Bentar lagi aku akan bahas IHSG, tapi sebelumnya aku akan bahas sentimen global dulu. Aku update sentimen global dulu. Ya, jadi WHO ini lagi ngeluncurin program pil antivirus untuk COVID-19 seharga $10. Jadi semoga ini juga bisa berhasil. Kalau ini berhasil berarti nanti ke depan COVID-19 pastinya juga nggak akan jadi masalah lagi. Terus kemudian indeks dolar Amerika DXY dan 10 years US bond yield ini turun. Artinya apa? Artinya bagus buat IHSG ya. Jadi kalau US 10 years treasury bond yield turun, IHSG cenderung Mau dapat bisa. bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Hai everyone, selamat malam. How are you today? Gimana kabarnya semua? Halo Antonius Leo. Halo Jaspa Siutama, Harry, Novi Joan, Koko Kiki, List Dental, Yanto Herdianto, Eka Ciptagi. Hai semuanya, gimana portfolio kamu teman-teman? Besok libur, besok tanggal merah ya. Nggak ada Harpitnas kemarin, tapi Harpitnasnya jadi 2 hari, kemarin dan hari ini. Jadi kayaknya meskipun dibuat mundur liburnya, kayak teman-teman banyak juga yang masih pergi berlibur dan ambil cuti gitu. Anyway, semoga COVID-19 di Indonesia juga nggak meningkat ya, masih bisa direda. Wow, Ruby Wiryono salam dari Guangzhou. Wow. Terus Alvin Wilson selamat malam. Koko Kolik masih merah dikit. Hansu, hai Miss, hari ini saya berhasil jual ERA dan masuk SA. Jangan-jangan besok ERA-nya naik, SA-nya turun gitu. Aduh, jadi apa yang harus dilakukan? Berita apa yang ditunggu yang bisa beri koreksi? Ntar aku kasih tahu ya. Nila Kesuma Dewi dapat BCA. Anyway, oke. Ya, market gimana sih? Nanti aku akan bahas selengkapnya buat IHSG dan juga sentimen global nasional. Terus aku juga akan bahas saham-saham pastinya. Banyak tanya jawab saham ya. Porto big cap hijau, Porto second merah merona. Ada yang bilang gitu. Oke, ntar aku review sahamnya ya teman-teman ya. Bentar lagi aku akan bahas IHSG, tapi sebelumnya aku akan bahas sentimen global dulu. Aku update sentimen global dulu. Ya, jadi WHO ini lagi ngeluncurin program pil antivirus untuk COVID-19 seharga $10. Jadi semoga ini juga bisa berhasil. Kalau ini berhasil berarti nanti ke depan COVID-19 pastinya juga nggak akan jadi masalah lagi. Terus kemudian indeks dolar Amerika DXY dan 10 years US bond yield ini turun. Artinya apa? Artinya bagus buat IHSG ya. Jadi kalau US 10 years treasury bond yield turun, IHSG cenderung bisa menguat gitu. Terus kembali harga emas kembali naik ya. Jadi kalau kita lihat chartnya 10 years US bond yield tuh agak-agak ada tanda bearish reversal, patternnya ada kayak double tops gitu. Itu bagus banget sih. IHSG masih bisa naik gitu ya. Terus komoditas yang lainnya gimana kabarnya? Ini banyak yang nanya tentang coal, terus IHSG bakalan koreksi nggak sih Rian Jabi? Ntar aku bahas ya, ntar aku bahas semuanya ya. Nah, untuk komoditas sendiri, harga minyak itu hari ini naik 1,35%. Harga minyak mentah ini udah naik selama 8 minggu terakhir karena salah satunya karena krisis energi gitu. Ya,
Terus harga coalnya agak stagnan, turun dikit 0,3%, tapi sebenarnya permintaan global cukup tinggi. Selain dari China, India tuh juga tercatat mulai kesulitan memenuhi kebutuhan pembangkit listriknya. Jadi butuh coal gitu, karena persediaan mereka yang terbatas. Oke. Hari ini tadi ada saham yang menarik nih ya, saham consumer good menarik. Ada Sido muncul, dan seperti biasa laporan keuangan, earnings dan juga result dari Sido muncul ini bagus banget, dan dia juga rajin bagi dividen juga. Report research selengkapnya ada di Mtrade ya, teman-teman bisa baca di Mtrade gitu. Oke. Kemudian nikel gimana? Nikel hari ini agak-agak turun dikit 0,11%, tapi trennya masih naik ya. Jadi meskipun turun dalam jangka pendek, ini kayaknya masih bisa terus menguat. Terus copper juga hari ini turun dikit, tapi trennya juga masih cukup naik gitu. Jadi untuk saham metals ini masih bisa buat trading lah, untuk TikTok trading, swing trading masih bisa gitu. CPO sendiri gimana? CPO kayak coal lagi konsolidasi, hari ini turun dikit 0,3%, tapi trennya juga masih naik. Komoditas masih bagus semuanya. Terus sebenarnya ada satu nih komoditas yang naik terus, amonia naik terus. Harga amonia naik terus, tapi sahamnya nggak naik-naik gitu. Pada kuartal 2 kemarin, beberapa bulan yang lalu, ini ESA sempat naik signifikan, habis itu turun tajam. Kenapa? Karena investor ngelihat bahwa di kuartal 2 2021 itu pendapatannya nggak sesuai ekspektasi. Jadi meskipun harga amonianya naik tinggi, tapi kok ada muncul expense yang tidak terduga. Jadi laporan keuangan atau resultnya kemarin kuartal 2 agak kurang bagus gitu. Nah, tapi ini timbul ekspektasi dari investor bahwa di kuartal 3 tuh ESA bakalan lebih bagus kinerja perusahaannya, dan didorong harga amonia yang terus meningkat gitu. Jadi ya anyway, banyak yang mulai smart money, mulai spekulatif untuk masuk ke ESA gitu. Sebelum saya bahas saham-saham secara khusus, aku mau bahas tentang IHSG nih. Oke, teman-teman, ini adalah chart IHSG, coba dilihat dulu ya. Menurut kamu ini gimana nih chart IHSG nih? Nih, terus aku akan zoom out, kasih lihat jauh-jauh gini. Ini gimana nih IHSG-nya? Menurut teman-teman gimana? Oke, jadi teman-teman kalau diperhatiin ini IHSG ini udah rawan banget profit taking gitu ya. Jadi tadi ada yang nanya, IHSG bisa koreksi nggak sih? Aduh, bisa banget koreksi, karena naiknya juga udah sangat signifikan sekali. Tapi koreksinya saya rasa akan jadi koreksi normal aja. Kalau koreksi bakalan jadi kayak apa? Kita lihat di tahun 2020 sempat rally kayak gitu juga ya. Perhatikan di sini. Nah, ini rally-nya lumayan tinggi. Ini kebetulan di akhir tahun juga nih. Ini di bulan November ya, naiknya lumayan tinggi. Ini koreksinya nggak banyak, paling cuma 3 candle aja. Dan kemudian di sini kalau turun juga paling 1 candle atau 2 candle. Artinya turun itu paling cuma 1-2 hari, naiknya lebih banyak gitu. Jadi mungkin naiknya 5-10 hari, turunnya cuma 1-2 hari aja. Nah, kayak gitu terus nih. Jadi kalau kita perhatikan IHSG ini bakalan koreksi, tapi koreksinya juga nggak akan banyak. Yang bakalan koreksi apa dulu nih? Saham-saham big cap perbankan itu bakalan koreksi. Nah, kalau kita perhatiin BCA ini udah koreksi duluan. Nih, ini BCA udah turun duluan ya. Udah koreksi duluan, dan ini beneran kena support kita. Support kita tuh kemarin saya antisipasinya di level 7.300, nih kena 7.350 ya. Tadi pas mantul di 75 ada tanda reversal, kita masuk gitu, kita entry. Nah, ini untuk BCA. Terus kemudian untuk BRI, buat BRI teman-teman ini koreksinya masih belum ya. Jadi tadi naik tinggi terus agak turun dikit, tapi tetap aja dia naik gitu. Jadi kita masih expect ada normal correction lah buat BRI, kemungkinan sampai level 43an itu teman-teman boleh masuk lagi mungkin sekitar area itu.
Oke, terus Bank Mandiri ya. Bank Mandiri ini naik kencang juga. Kita mau tarik lagi. Fibonacci-nya kita adjust lagi. Nanti kalau turun bisa sampai ke berapa sih? Kemungkinan sampai ke level 7069 aja. Apakah bakalan koreksi? Pasti ada, pasti bisa turun gitu. Oke, terus kemudian BBNI. BBNI tadi hari ini juga malah naik kencang. Teman-teman coba perhatikan di sini. Ini BBNI. Ya, ini BBNI naik kencang ya. Ini aku adjust lagi Fibonacci-nya. Koreksinya nggak akan banyak karena lagi rally, itu kemungkinan sampai 6.800-an aja. Nggak usah dikejar sih teman-teman. Terus kalau saham-saham bank digital gimana? Kebalikannya, kalau saham bank konvensional, blue chip, perbankan ini dia turunnya sementara. Kalau bank perbankan digital kayak BBYB gitu, aku ngelihat dia naiknya juga nggak akan signifikan, naiknya juga bakalan sementara. Ribet nih rambutnya. Ini ada yang nanya, BSBP udah patah tren ya? Hong Chen, aku lihat ya, aku cek ya. Enggak sih, masih oke-oke aja sih, masih normal. Koreksinya masih normal aja kok, dia turunnya juga masih volumenya kecil, masih bagus-bagus aja sih. Kayak gini, tren jangka pendeknya. Ya masih oke sih untuk BSBP. Jadi konstruksi koreksi normal aja sepertinya. Terus cuman saya agak kurang sukanya dia konsolidasinya naik gitu. Kalau konsolidasinya turun, patternnya akan lebih cakep lagi. Oke, aku akan bahas sentimen yang lainnya ya. Ada yang menarik nih dari Excel. Sebenarnya kalau Excel sentimennya apa sih? XCL nih sentimennya masih sama sih kayak dulu. Ya masih sentimennya masih M&A aja sih. Ada kemungkinan M&A dengan link ini still need to be confirmed juga ya gitu. Jadi masih harus dikonfirmasi lagi. Terus secara teknikal menarik banget nih untuk XCL. Nah ini lagi di area support. Ini lagi di support gitu, tadi mantul di area support, jadi besok kita bisa wait and see nih, barangkali dia dikasih lagi di area 3000 sampai 3060-an. Ini satu level yang cukup bagus buat kita wait and see, buat kita masuk ya. Oke, terus ada sentimen dari dalam negeri sebelum aku lanjutin untuk bahas saham-sahamnya ya. BI ini lagi menahan suku bunganya. Jadi suku bunga ditahan di level 3,5%, suku bunga rendah, tren suku bunga rendah masih berlanjut dan nanti kayaknya masih akan lanjut terus sampai tahun depan. Jadi saham juga masih akan bagus sih, masih akan potensial untuk naik. Dan juga yang menarik, loan growth, pertumbuhan utang di bulan September itu naik 2,2% year on year dibandingin dengan Agustus di angka 1,16%. Jadi kepercayaan untuk kredit itu naik. Dan ada satu kabar bagus nih ya. Ini ada pelonggaran LTV atau FTV untuk properti 100% diperpanjang hingga Desember 2022. Jadi ini akan berdampak signifikan, berdampak bagus banget buat properti di 2022 gitu. Ya, terus ada lagi ini. Pelonggaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor hingga 0% itu diperpanjang juga sampai Desember 2022. Jadi ini akan berdampak positif ke Astra Group gitu. Nah, jadi teman-teman mungkin yang cari saham yang fundamentalnya bagus, valuasinya murah, dan masih ada upside-nya untuk sektor properti ini masih sangat menarik sekali gitu. Nah, saham apa aja sih yang menarik dari sektor properti ini? Kita coba lihat ya. BSDE ini udah naik terus selama beberapa hari terakhir dan baru koreksi satu candle gitu. Jadi ya ngehold aja dulu lah. Agak-agak divergen volumenya. Cuman tadi kita ngelihat ada saham SMRA yang lagi koreksi, kemungkinan dia akan kena area support. Kita mau ambil supportnya dari angka ini sebenarnya udah breakdown support sih.
Kita coba cari lagi support yang terdekat di sini, agak jauh ya. Cuman daripada BSDE yang belum turun 3 hari, SMRA udah turun 3 hari. Kalau buat trading lebih ngebuat ke SMRA. Tapi kalau buat investing aku lebih prefer BSDE. Kenapa aku prefer ke BSDE kalau buat investing? Karena valuasinya tuh murah banget gitu. Sucipto 81. Jadi bank-bank Big Four mendingan dijual dulu kah? Bank Big Four mendingan dijual dulu. BCA sih udah waktunya buyback lagi kalau untuk yang trading. Sedangkan kalau untuk BRI, BMRI, BNI yang mungkin kalau teman-teman yang trading boleh profit taking. Cuman saya personally kalau untuk perbankan, 4 perbankan ini aku personally ngehold sih buat investing gitu. Karena apa? Teman-teman sekarang mungkin profit taking ya, jualan profit taking gitu. Tapi nanti tahun depan teman-teman akan mungkin nyesel nggak dapat harga semurah itu. Oke teman-teman, aku kembali ingetin ya, kayak TLKM dulu tahun lalu tuh candlenya kayak gini, chartnya kayak gini nih. Aku coba kasih lihat satu case tadi bahwa kesempatan untuk investasi itu jarang terulang. Kalau kesempatan untuk trading itu banyak. Oke, ini di 2020 aku bersihin dulu chartnya berantakan. 2020 tuh dia di harga 2.500. Terus kemudian sekarang dia udah naik 50%, meskipun naiknya ini banyak konsolidasinya, jadi investor mesti perlu sabar banget sih gitu. Jadi dari 2020 sampai sekarang tuh udah naik sekitaran 53% gitu. Nah terus teman-teman perhatikan dulu tuh pada banyak banget yang teman-teman yang stres dengan saham TLKM di tahun 2020. Aku kasih lihat monthly chartnya aja bentuknya kayak gimana. Bentar ya, aku kasih lihat bentar ya. Nah ini monthly chartnya. Monthly chartnya di sini, daily-nya di 2020 tuh bentuknya kayak gini. Ini sempat keluar pola double bottom. Nah, kalau teman-teman perhatikan pola ini tuh sekarang mirip banget dengan saham ini. Nggak usah dilihat nama sahamnya dulu. Tapi meskipun ketahuan ya di layar ya. Perhatiin bentuk ininya, pattern chartnya. Nih, di sini ada double bottom di bawah dan ini udah naik lumayan tinggi. Ini kalau swing trader sih tadi bisa masuk lagi. Tapi kalau investor ngehold aja. Sepertinya terlambat ya. Kalau buat investor sebenarnya belum telat ya. Jadi ini kayak udah naik banyak, tapi sebenarnya upside-nya tuh masih bisa tinggi gitu, masih bisa tinggi, bahkan masih bisa sampai 50% sampai 100% hingga setahun ke depan gitu. Jadi teman-teman saham-saham consumer goods seperti contohnya Unilever, terus GGRM, HMSP, Indofood, ICBP itu sekarang valuasinya lagi murah-murahnya. Nah, ini aku mau kasih lihat teman-teman, kalau di seminar online hari Sabtu kemarin tuh aku ada kasih lihat PE band-nya dia, ICBP itu sangat discounted banget, yang paling menarik malah. Nah ini secara harga, dia secara teknikal dia juga masih murah banget sih teman-teman. Jadi aku cuma mau remind aja buat kamu-kamu yang belum punya ini buat investasi jangka panjang, mungkin kamu bisa consider untuk mulai nyicil beli. Jadi jangan fokusnya ke perbankan terus gitu. Jadi ini consumer good ini bakalan mulai recover juga. Terus perhatiin GGRM ini juga lagi di bottom ya teman-teman ya. Ini super murah banget, super bottom banget, valuasinya juga murah banget. If you are okay dengan saham yang non syariah. Terus kemudian HMSP juga ya, ini lagi sangat-sangat murahnya banget gitu. Dan belum banyak naik. Jadi kalau teman-teman nanya saham apa yang bagus buat di hold sampai setahun ke depan dan masih murah, ya 5 saham ini, Indofood, ICBP, HMSP, GGRM, dan juga apa tadi ya? Unilever. Oke. 2 tahunan baru bergerak. 2 tahun dari kapan? Kalau 2 tahun dari 2 tahun yang lalu ya bener. Tapi kalau sekarang rasanya udah mulai mau recover teman-teman ya. Jadi
jangan underestimate saham-saham kayak gini. Nanti tahun depan kalian kayak ngerasa wah aku kehilangan kesempatan. Tapi itu buat investor, buat tradernya ada banyak peluang. Nelvia Fitri, Miss tips untuk saham yang dibeli turun di cut loss naik. Tipsnya 1, pilih saham yang lagi uptrend. Yang kedua, hindari saham yang secara chart itu ekornya panjang-panjang, tinggi. Kemudian yang ketiga, hindari trading saat sideways. Terus yang keempat, ketika menentukan stop loss sebaiknya benar-benar di bawah level support. Yang kelima, yang kelima ya sabar-sabar aja, belajar terus, keep practicing terus gitu. Ini Desi BRP, Miss kalau begitu untuk for blue chip yang lagi deras foreign cash flow terus, gimana kalau foreignnya rame-rame tarik dana atau profit taking? Apakah masih worth untuk di keep buat jangka panjang? Oke, jadi ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, pertanyaan yang sangat cerdas sekali dari Desi WRP. Kita mesti tahu gimana sih caranya investor besar atau kita seringkali sebut dengan smart money ya, gimana cara smart money kerja gitu. Apakah smart money ini dia investasi jangka panjang, apakah dia trading? Kalau aku perhatikan smart money ini dia harus punya perusahaan yang kapitalisasinya besar, kemudian free floatnya gede dan fundamentalnya bagus, which is saham-saham blue chip itu. Nah, kadang-kadang mereka trading juga kok. Tapi kalau aku perhatikan mereka tradingnya tuh bukan trading yang intraday, nggak bisa, apalagi nggak bisa trading intraday atau trading beberapa hari. Jadi kalau aku perhatikan smart money ini cara mereka trading tuh sekitaran 3 bulan. Sekitaran 3-6 bulan. Jadi udah naik 3-6 bulan tuh mereka keluar. Aku mau kasih lihat ini nih. Ada satu fakta yang sangat menarik dari IHSG yang menggambarkan pergerakan saham-saham big caps pastinya ya di tahun 2020 kemarin. Aku coba tarik mundur IHSG ketika 2020 pada masa pandemi. Aku ingat banget nih. Ini IHSG dari bulan Maret sampai Agustus ini naik 35%, bisa lihat nggak? Naik 35% sampai 37%. Terus kemudian dia turun sekitaran 11%. Terus kemudian dia naik lagi sekitaran 35 sampai 36%. Kemudian dia turun lagi ya, dia turun lagi sekitaran 10%. Nah, pas dia naik 35% ini, perhatikan, ini dari bulan Mei sampai bulan Agustus. Berapa bulan tuh? 3 bulan ya. Terus kemudian dia turunnya tuh cuma 1 bulan aja. Nah, habis itu dari September, bottomnya September sampai dengan Januari, ini dia naik 3 bulan juga, September, Oktober, November, Desember, Januari ya, 4 bulan, 3-4 bulan. Terus kemudian dia turun. Nah, tapi pattern itu nggak berulang lagi. Terus ini sideways karena COVID di Indonesia. Nah, ini COVID di Indonesia parah-parahnya di sini mau breakout nggak jadi, balik lagi ya. Dan kemudian sekarang benar-benar breakout gitu. Kesimpulannya apa? Menjawab pertanyaan bagus dari Desi WRP. Gimana kalau investor besar atau investor asing itu mereka profit taking? Ya udah nggak apa-apa, kalau kita mau ngikutin patternnya mereka buat trading 3 bulanan ya ikutin aja, berarti kamu ngikutin strategi trend following atau strategi super trader. Tapi jika kamu mengikuti pattern dia untuk investasi jangka panjang, fluktuasi 3 bulanan itu nggak masalah. Nah, jadi teman-teman yang perlu diperhatikan kayak gini nih, menjawab pertanyaan dari Desi WRP, bagus banget nih pertanyaannya. Nih, ini ketika investor asing beli, mereka borong di sini ketika ada stimulus gede, terus kemudian naik kan, nah terus turun kan, tapi turunnya itu masih lebih tinggi dari level di sini ya, level yang terendahnya, terus dia naik lagi, terus turun. Nah, ini dia membentuk low, ini namanya low, jurang ini dia lebih tinggi kan dari low yang sebelumnya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut kalau memang kamu investasinya di timing yang benar. Sekali lagi, it's all about timing gitu. Nah, kalau aku bilang kayak Unilever, ICB
IP, Indofood, GGRM, HMSP sekarang tuh timingnya lagi bagus-bagusnya gitu, lagi murah banget, yang which is mungkin tahun depan nggak akan keulang lagi dan kamu mesti nunggu lama. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya meskipun nanti mungkin 3-4 bulan ke depan saham-saham itu mungkin akan ada koreksi, tapi kalau kamu beli di bawah, ini di bawah nih dia naik, terus kemudian pas turunnya tuh nggak akan serendah yang pertama. Nah terserah mau profit taking di puncak, terus pas breakdown profit taking, terus beli lagi di bawah, terserah. Atau mau ngehold itu nggak masalah juga. Nah kalau strateginya investor besar smart money gimana? Sebagian mereka trading kan, sebagian mereka hold untuk investasiin gitu. Jadi nggak gampang dapat barang di bawah juga gitu ya, dapat harga di bawah. Jadi jawabannya itu. Desi WRP, pertanyaan kamu bagus banget. Aku senang banget karena kamu kasih insight buat teman-teman semuanya. Jadi kamu dapat 1 bulan mtrade cie. Desi BRP, langsung aja ketik EMT30 nama email WhatsApp. Dan buat teman-teman yang lainnya yang nggak dapat ya langsung aja klik link di bio saya atau ke mtrade.id, mumpung marketnya juga lagi bagus. Jadi ketika belajar case study-nya tuh ya enak lah, sambil praktek bisa cepat cuannya juga gitu. Suryanto P, Miss BMRI untuk long term investing apakah masih boleh dikoleksi dari sekarang? Tunggu koreksilah beberapa hari ini, dan seperti yang aku ngomong tadi, janganlah fokusnya pada saham-saham yang udah naik terus gitu. Sekarang perbankan naik, kalian FOMO gitu. Dulu perbankan belum naik nggak mau. Nanti kalau consumer good naik, ingat-ingat hari ini nih 19 Oktober 2021 ya. Jadi jangan sampai FOMO nanti gitu. Teddy Polandra, sektor properti ketiban untung dengan meroketnya harga komoditas batubara dan kelapa sawit. Pasalnya, penjualan rumah hingga ruko naik signifikan terutama di kawasan basis produksi komoditas batubara. I agree with you. Dan bukan cuma sektor properti doang. Kalau kita ingat-ingat yang diomong Pak Yahya Setiatmadja, Direktur Utama BCA ya, Bank BCA, beliau itu bilang bahwa properti itu kayak ekor naga gitu. Jadi kalau misalkan perekonomian bergerak, properti nanti juga akan diuntungin meskipun yang paling belakang. Nah, sebenarnya booming komoditi ini bukan cuma menguntungkan sektor properti, sebenarnya menguntungkan semua sektor gitu ya. Jadi menguntungkan semua sektor. Terus kenapa dibilang sektor properti ini ekor naga? Ya karena paling belakangan, jadi orang-orang kalau udah dapetin duit banyak baru mereka kemudian akan beli properti. Sebenarnya nggak cuma properti. Nah, sektor yang lain yang diuntungkan tuh juga retail. Retail nih bakalan bagus banget. Dan salah satu retail yang menarik, yang paling menarik sebenarnya adalah Era Jaya Swasembada. Nah, siapa tadi yang baru aja bilang tadi jualan Era beli Esa? Cie, tak bikin galau. Mari kita lihat Era Jaya Swasembada gimana kabarnya dia. Chat aku lagi Lola, loading lambat. Ntar ya, aku loading dulu chatnya, sabar ya, stay here, jangan pindah-pindah dulu. Dilarang pindah channel kalau kamu mau cuan cie. Oke, sekarang aku kasih lihat Era Jaya Swasembada. Ini adalah gambar chatnya, ini petanya. Aku mau cerita mtrade ada pengalaman yang lucu nih sama Era nih. Kita beli di sini, wah nggak gerak-gerak. Terus tanggal 12 Oktober di sini kita jual, abis dijual naik ya. Terus naiknya bagus lagi dengan volume yang tinggi. Akhirnya ya kita buyback lagi gitu. Kenapa? Alasan jualnya kan karena sideways. Ternyata dia breakout dari sideways, ya kita fleksibel aja lah jadi trader. Terus kita beli balik dan kita nunggu sempat beberapa hari, akhirnya kita menuai cuan ya. Jadi ini kita menuai cuan tanggal 18-19 Oktober. Nah, buat kamu-kamu yang udah jualan Era, nggak usah nyesel karena kamu swing trader. Kalau kamu swing trading itu udah bener, berarti nanti kalau sampai Eranya aktif kamu bisa buyback lagi. Tapi kalau kamu seorang trend follower ya, harusnya kamu hold Era gitu. Nah, trend follower di mtrade itu dinamain dengan strategi jangka menengah. Aduh, server error pula. Malu-malu ini. Lagi mau dikasih lihat. Nih, ntar. Oke ya. Wih, hijau semua jualannya hari ini. Syukur puji Tuhan, alhamdulillah.
Oke, sekarang kita lihat era jaya swasembada. Kita profit taking hari ini tadi 4-8% untuk swing tradingnya, dan untuk jangka menengahnya kita masih ngehold ya untuk era jaya ini. Nah, untuk era teman-teman, buat kamu yang mau hold untuk jangka menengah bisa banget. Dan kalau baru mau beli lagi ya, Mtrade nanti akan bantu teman-teman. Kemungkinan level koreksi sekitaran level 620 ini akan jadi best price. Apakah dikasih di situ? Belum tentu. Kalau misalkan dia besok ternyata aktifnya muntuk-muntuk di sini ternyata breakout lagi, kita akan buyback di atas gitu. Jadi sempat terjadi beberapa kali ini kita habis profit taking karena ada candle jelek di swing trading, kita buyback di atas. Nah terus tadi aku ingat banget nih ada yang bilang aku jualan era, aku masuk ke ESA gitu. Nggak ada benar salah dalam trading ya. Jadi kalau untuk swing trader, cara kamu jualan dulu nanti buyback lagi itu benar gitu. Tapi ini tergantung lagi time frame-nya apa gitu. Kalau kamu pilih time frame-nya jangka menengah atau trend follower, berarti kamu mestinya nge-hold dulu gitu ya. Jadi penting banget nomor satu tuh tahu sebenarnya kamu tuh mau pakai saham ini tuh buat time frame berapa lama. Kamu mau ngikutin time frame berapa lama gerakannya dia gitu. Oke, terus aku mau kasih lihat ESA. Ini banyak yang bilang Ahmad 17 SH. ESA candlenya bagus banget loh. Masih menarik nggak? Masih menarik nggak candlenya ESA? Sekarang kita lihat. Coba teman-teman yang jawab sendiri nih. Ya, teman-teman jawab sendiri nih. Nah, tadi habis bahas era, sekarang kita bahas ESA. Ini gimana nih kabarnya ESA? ESA tuh aku udah bahas fundamentalnya ya, tadi amonia naik nih, coba dijawab nih. Ini ESA termasuk salah satu contoh yang aku cerita, buybacknya di atas. Kita jualan candle untuk swing trading, kita jualan, tapi nunggu koreksi nggak koreksi, jadi buybacknya agak-agak di atas. Itor PP, pertanyaan yang bagus banget. Cara aman kalau buyback gimana biar gak nyangkut? Ya siapin stop loss, itu aja sih sebenarnya ya. Cara nggak nyangkut tuh gampang banget, siapin stop loss. Jadi kalau ESA sebenarnya hari ini ketika dia breakout lagi, volumenya tuh nggak segede breakout yang pertama sebenarnya. Jadi kalau beli di sini ya market bukan harga best price gitu ya. Cuman anyway masih bisa naik teman-teman. Ini mulai masuk ke stage 2. Justice pinter nih. Itor PP, kamu dapat MT 7 hari, langsung aja DM saya dengan MT7, nama email WhatsApp. Iwan Limas, ESA udah divergen. Aduh pinter-pinter netizenku, followerku. Ya benar ini agak divergen dikit ya. Jadi yang masuk di atas ya buat swing trading aja gitu. Nice. Barito Miss hari ini naik BRPT ya. BRPT sih kita teknikal aja sih ini. Hati-hati. Nah ini teman-teman, tadi mungkin ada yang nanya ciri-cirinya apa sih saham yang volatilitasnya tinggi. Gimana caranya supaya kita nggak seringkali mengalami beli saham ketika di cut loss dia mantul lagi, ketika di profit taking ketika di cut loss dia mantul lagi kayak gitu. Jadi ketika dibeli dia turun. Salah satu ciri-cirinya adalah saham yang ekornya panjang. Jadi kalau saham yang ekornya panjang kayak gini, kamu mesti harus rajin pantengin karena nanti udah naik tiba-tiba dia langsung cepat turun. Nah ini BRPT termasuk salah satu saham yang volatilitasnya tinggi nih. Perhatikan ekor panjang. Panjang seberapa panjang sih? Udah nggak usah pakai meteran atau penggaris. Ini jelas-jelas kelihatan banyak ekornya. Dan ini kelihatan pergerakan ini dari body sampai ekor atasnya ini bisa 4% sendiri, dan fluktuasi sehari aku ambil satu candle di atas ini ya, ini bisa 9% naik turun ya. Jadi ini masih belum apa-apa. Ada lagi saham yang volatilitasnya lebih kencang lagi, salah satunya yang banyak banget ditanyain teman-teman, mungkin banyak yang nyangkut di sini. Nah ini saham ini kayak gini ya teman-teman, perhatikan sehari itu bisa dia naik turunnya sekitaran 22%. Jadi dia sempat nih hampir arah atau auto reject atas, terus kemudian dibanting lagi di bawah. Aduh itu nyesek banget ya teman-teman.
Ini ada yang nanya, jika divergen itu tanda-tanda apa ya? Divergen kalau harga saham naik dan kemudian volumenya turun, itu tanda daya belinya mulai melemah gitu. Jadi kesimpulannya ya tanda pembalikan arah gitu, naiknya nggak kuat gitu. Irma 7788 udah aku jawab ya, langsung aja DM saya MT7 nama email WhatsApp. Edwin Anthony bilang buat scalper tuh saham yang volatilitasnya tinggi, bener banget sih, bener banget. Cuman nggak semua orang tuh bisa scalping, ya kayak Mas Bekti itu hebat banget sih mentalnya gitu. Karena kalau scalping itu kan cuannya juga mungkin nggak sebanyak persentasenya, nggak sebanyak trend follower kayak gitu ya, swing trader, trend follower bahkan bisa puluhan sampai bisa 100% kayak gitu. Tapi ngeholdnya lama, mungkin 1 bulan lebih. Nah kalau scalper itu sehari dapat 5% itu udah seneng gitu, 10% wah itu rezeki, 20% lebih itu namanya jackpot atau bonus. Dan seringkali kalau untuk strategi buat scalper ini money managementnya tuh seringkali di all in kan, atau di lebih terkonsentrasi instead of diversification gitu. Nah jadi hati-hati banget ketika untung sekali naik pastinya untungnya jadi banyak, kalau rugi turun ruginya juga jadi banyak juga. Dan tidak semua orang punya profil resiko yang cocok buat scalping. To be honest, aku bukan scalper karena aku ngerjain banyak hal, ngembangin Mtrade, platform Mtrade ini kita ada pantau tim juga, kita kembangin bisnis dan segala macamnya. Jadi aku nggak bisa yang kayak aku active trading sendiri kayak gitu. Kalau Mtrade kan memang dipantau oleh tim khusus gitu, dan juga ada secara kita ada filtering secara tag-nya juga di belakang ya gitu. Jadi itu semua kerja tim. Tapi kalau portfolio saya sendiri itu kan urusan saya sendiri. Jadi saya nggak bisa terlalu aktif scalping gitu. Jadi ya anyway itu bukan buat semua orang. Saya cuan, dia bilang ya betul Miss, jadi sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Jangan lupa, bukan cuma sesuaiin dengan selera masing-masing, tapi mesti disesuaikan dengan kondisi market dan saham tersebut. Kira-kira saham tersebut cocok nggak nih dibuat trend following? Kalau nggak cocok jangan. Oke, aku mau bahas Sido muncul. Ini keren banget nih. Tunggu ya. Oke, ini Sido muncul. Ya, jadi dia baru aja breakout hari ini. Breakoutnya lumayan kenceng. Ini teman-teman perhatiin, Sido muncul. Dia breakoutnya lumayan kenceng. Terus dia breakout dari 2 resisten sekaligus. Cakep banget. Laporan keuangannya cakep banget ya. Jadi kinerjanya oke. Langsung aja baca di Mtrade. Kita ada bikinin tulisannya atau researchnya. Cara bacanya di sini, ini menu analisis. Terus kamu tinggal masukin aja Sido, kamu tinggal search Sido. Market leader di industri jamu. Nah, ini Sido kita baru buat tadi ya tulisannya. Kenapa kita pilih Sido? Ada alasan fundamental dan alasan teknikalnya. Oke. Monthly chartnya tuh menarik banget. Nah, ini monthly chartnya menarik banget nih. Tanpa sadar, meskipun dia banyak sideways-nya secara daily, ini monthly chartnya ini dari 2017 teman-teman. Ini nggak pernah turun loh dari 2017 gitu. Jadi mungkin teman-teman yang suka growth investing di sini ya. Nah, ini bukan value stocks nih ya. Jadi dia cenderung tumbuh terus. Dia dividend company juga nih. Jadi bagus banget ini. Monthly-nya dia bagus banget. Bagus buat investasi. Belum wah Sido dimainin bandar kali ya bisa gitu candle-nya. Enggak, ini dibeli sama investor, sama smart money. Kenapa? Ya karena memang kinerja perusahaannya bagus gitu. Terus gimana sih bedain perusahaan yang lagi digoreng sama
memang benar-benar dibeli oleh smart money untuk investing, bedanya ya dilihat fundamentalnya. Kalau fundamentalnya bagus ya berarti memang itu buat investing gitu. Anyway, itu aja. Volume Sidop ya apik banget pokoknya. Itu ekor bukan? Ya ada ekornya sih, normal-normal aja, masih normal-normal aja. Jasmine Louis 25, misalnya perlu buka 2 akun saham untuk satu buat jangka panjang dan jangka pendek. Oh iya bener, harus banget gitu. Jasmine dapat mtrade 7 hari, langsung aja ketik MT7 nama email WhatsApp ya. Dan teman-teman kita buka lowongan terus, rekrutmen terus, kita lagi buka lowongan untuk trader and coach, langsung aja ke mtrade.id/career atau mtrade.id/coach, langsung aja ke situ. Dan kita juga buka lowongan untuk content manager gitu. Jadi teman-teman langsung aja boleh DM saya juga atau langsung aja ke mtrade.id/career. Oke. Jadi teman-teman yang mau belajar secara gratis boleh download aplikasi Mtrade dan ke depan kita akan banyakin edukasi-edukasinya. Semoga bermanfaat semuanya. Saya Ellen May, selamat malam, salam profit, dan jangan lupa kalau mau gabung as VIP user Mtrade, klik link di bio atau kunjungi mtrade.id. Good night, dadah. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.